Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan materi sebelumnya tentang instruksi beruntun. Sekarang kita lanjutkan ke instruksi pilihan, yang itu pilihan if then. Kalau sebelumnya instruksi yang akan dikerjakan secara beruntun baris per baris, nah di sini ada kondisi tertentu yang memungkinkan MATLAB itu menyelesaikan sesuai dengan kondisi. Jika ini mungkin di Excel juga sering digunakan, ada namanya fungsi if, jika, kemudian. Nah, jika kondisinya A, kemudian yang akan dikerjakan ini, gitu. Nah, itulah kira-kira pengertiannya. Ada flowchart algoritmanya bentuknya kayak gini, ada input. Dari input itu kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya benar, true, maka diproses. Kalau kondisinya tidak sesuai, maka dia lanjut, selesai. Jadi, if, kondisi, kemudian then, proses. Kalau tidak, selesai. Nah, itu untuk satu kondisi. Kalau ada kondisi yang kedua, if kondisi, then proses kondisi pertama. Jika tidak, proses kondisi kedua. Kalau kedua-duanya tidak, maka berakhir. Atau salah satunya sudah dieksekusi, maka programnya selesai. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Kondisi pertama, jika iya, proses. Kemudian jika tidak, diproses dengan jika proses kondisi pertama salah, maka diproses dengan proses yang kedua. Begitu juga dengan seterusnya dengan tiga kondisi. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhananya bentuk suatu keputusan satu kasus. Ini contoh untuk satu kasus. Kita copy di sini. Kita copy, kemudian kita pindah ke MATLAB. Nah, tadi kita lanjutkan di materi di kuliah 4, jadi kita buka aja filenya. Oke. Nah, tapi kita tidak melanjutkan program ini, tapi ini kita tutup dengan di blok, kemudian Ctrl R, semuanya di blok. Kita copy, ini kita sembunyikan. Oke, kemudian kita lanjut. Sembunyikan. Copy, paste, dan di sini. Oke. Nah, sekarang kita eksekusi. Nilai A masuk, nilai B masuk, maka kalau dia benar, jika A lebih besar daripada B, maka dia akan menampilkan ini if, ini kondisinya. Jika A lebih besar daripada B, maka prosesnya adalah menampilkan kata sukses. Nah, karena kondisi yang kita masukkan nilai A lebih besar daripada nilai B, maka dia akan menampilkan kata sukses. Di sini tidak tampil karena di sini ditutup dengan titik koma. Jadi harusnya ini dibuka untuk supaya nilainya hasil prosesnya ditampilkan. Kita run ulang. Oh, ada ya. Cuman dia diulang kemudian langsung. Oke, coba kita jalankan baris per baris. Oke, nah harusnya muncul di sini belakangan. Ya, ini masalah sistem ya. Kemudian A, nilai A-nya masuk.
nilai B-nya masuk, kemudian if A lebih besar daripada B, maka dia akan menampilkan nilai sukses. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk yang dua kondisi. Jika nilai A-nya kita ganti menjadi ini lebih kecil, artinya kan nilai A kondisinya salah. Oke. Kemudian ini kita selesaikan dulu. Oke, sekarang kita run ulang. Oke, nilai A masuk, nilai B masuk, if-nya dijalankan, maka dia langsung melompat ke N, karena ini tidak akan dijalankan. Dia langsung melompat ke N karena kondisinya salah. Jadi nilai A-nya lebih kecil daripada B, ini kondisi yang salah, maka dia langsung menyelesaikan tanpa menunjukkan hasil apa-apa. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, tadi sudah kita buktikan nilainya kita balik jadi lebih kecil. Nilai ini nilai A-nya yang dibalik, jadi ini sudah kita coba tadi. Kita lanjutkan. Ini untuk dua kasus. Dua kasus. Oke. Ini kita blok. Kita blok, Ctrl R. Kemudian kita akan ini dua kasus. Kita clear dulu. Oke, sekarang di sini posisinya ini kita sembunyikan. Step pertama CLC, dia akan membersihkan layar. Kita lihat layarnya bersih, kemudian masukkan nilai A sama dengan 5, masukkan nilai B sama dengan 10, kemudian kita berikan dia kondisi jika A lebih besar daripada B, maka tampilkan sukses. Jika tidak, maka tampilkan bahagia. Oke, sekarang kondisinya adalah nilai A 5, nilai B 10. Jadi otomatis nilai A-nya ini kondisi yang salah. Maka kalau dia salah, dia akan menampilkan nilai bahagia. Kita lanjutkan. Nah, dia langsung lompat karena kondisi ini, kondisi yang salah, dia langsung melompat ke kondisi ini. Nah, ini berbeda dengan sequential tadi. Jadi yang beruntun itu dia tetap akan baris per baris. Ini dia lompat sesuai dengan kondisinya. Oke, kita lihat. Maka dia akan menampilkan bahagia. Oke, bahagia, kemudian N, berakhir. Oke, selesai programnya. Nah, ini bedanya dengan yang runtun tadi. Jika kondisi, dan ini bisa terus beberapa kondisi ya, sesuai dengan kondisi realnya. Sekarang kita lihat. Ini untuk 3 kondisi lebih kurang sama. Nanti dicoba aja lihat nilai A 10, nilai B 10. Tentu ini nilai A-nya sama dengan. Jadi dua kondisi ini lebih kecilnya salah, lebih kecilnya lebih besar salah, lebih kecil salah, yang dia sama dengan. Maka dia akan menjalankan yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat dalam suatu contoh persamaan akar kuadrat, ya. Nah, permasalahannya adalah tentukan nilai-nilai akar persamaan kuadrat, yaitu nilai x-nya berapa. Inputnya adalah koefisien nilai A, B, C. Oke,
Oke, akar-akar realnya X1 dan X2, akar-akar kompleksnya X1C, X2C. Nah, ini yang mau dicari. Nilai akarnya, nilai X, merupakan output. Inputnya adalah nilai A, B, dan C. Nah, algoritmanya mulai start, kemudian input data nilai A, B, C, kemudian proses, kita beri nama dia D. Oke. D ini B kuadrat kurang 4AC. Oke. Jika D sama lebih besar daripada 0, maka X1-nya adalah, ini kan plus minus, rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi untuk X1, untuk X12 sama dengan min B plus minus akar D ke sini. Akar D dibagi 2 kali A. Itu X1-nya. Oke, jika tidak D sama dengan 0, oke, X1 sama dengan min B dibagi 2 kali 2A, kemudian X2 X1. Jika tidak, X1C ini yang bilangan kompleks, min B sama, akan dihitung seperti ini. Nah, output datanya jika D lebih kecil daripada 0, maka nilai X berada di antara X1, X2, dan real. Ya, nilainya. Maka muncul X1, X2-nya jika nilai X1 sama dengan X2 sama dengan tulis nilai X1, X2-nya. Jika X1 dan X2-nya kompleks, maka akan keluar nilai X1, X2-nya. Kemudian berhenti programnya. Nah, kita lihat, kita copy. Ini sudah mulai panjang-panjang programnya. Oke, kita copy. Ini kita tutup dulu. Ctrl R. Kemudian kita tutup. Kita copy. Lanjut copy di bawahnya. Oke. Nah, ini sudah kita copy. Nah, sekarang kita coba jalankan untuk melihat hasilnya yang ditampilkan, nanti akan saya jelaskan. Oke, nilai A
3, kemudian nilai B 4, kemudian nilai C 2. Maka nilai X 1 dan X2 kompleks. Maka yang ditampilkan adalah bilangan kompleks yang ada bilangan imajinernya. Oke, kita lihat pertama inputnya A, masukkan nilai A 3, masukkan nilai B 4, masukkan nilai C 2. Nah, pada proses D-nya dihitung, B kuadrat dikurang 4AC. Oke. D-nya didapat min 8. Nah, di sini didapat pernyataan jika D sama dengan 0, maka yang akan diproses adalah ini. Oke. Nah, sekarang ternyata nilainya adalah min 8. Maka dia akan melakukan proses perhitungan untuk ini X1, ini X1 tapi X1C dengan rumus yang sama. Rumus yang sama tapi dia ditulis ke dalam X1C. Nah, bedanya ketika kita menampilkan. Nah, outputnya jika D lebih besar daripada 0, maka dia akan menampilkan perintah ini. Nah, sekarang jika D sama dengan 0, maka dia akan menampilkan perintah ini. Nah, sekarang kondisinya D-nya lebih kecil daripada 0, maka tidak kedua kondisi ini. Kondisi ini akan dijalankan jika D lebih besar daripada 0 dan D sama dengan 0. Nah, jika tidak, maka kondisi yang akan dijalankan adalah kondisi yang ini. Maka kita bisa lihat yang ditampilkan adalah nilai X1 dan X2 adalah bilangan kompleks. Ya. Bilangan kompleks sehingga X1-nya ini. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh yang satunya yang nilai D-nya nah ini 1, 7, 12. Ini kita akan lihat pengujian kedua 1 min 6 real. Oke, kita lihat sheet 1 1, 7, 12. Kita coba taran. Nilai yang pertama adalah 1, nilai A-nya, yang B-nya 7, kemudian C-nya 12. Maka kita lihat D-nya 1. Di sini berarti D-nya ya, D-nya lebih dari 0. Maka dia akan melaksanakan output yang ini. Oke. Nilai X ini yang akan diketik di sini, nilai X-nya, maka dia menampilkan X1 min 3, X2 min 4. Ya, apa yang ada di sini. Tidak memanggil nilai X1C dan X2C. Oke, jadi kira-kira ini perbedaan antara yang runtun dengan yang pilihan. Jadi dia tidak beruntun menyelesaikan persoalan perintahnya, tetapi sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi 1 betul, maka dia proses yang ini yang akan ini apabila kondisi ketiga yang betul, maka proses ini yang akan dieksekusi, yang akan ditampilkan. Oke. Nanti yang contoh berikutnya silakan dicoba untuk latihan dan sambil dipahami. Oke. Dan ada contoh-contoh yang lain, ini bisa dicoba untuk latihan memahami bagaimana menyelesaikan menggunakan instruksi pilihan if then. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.